Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Mira Eris. Sesuai request, kali ini aku akan mengajak kamu untuk house tour. Selama ini udah beberapa kali aku maju mundur untuk bikin video ini karena ini adalah salah satu highly requested video, tapi aku masih belum cukup percaya diri. Soalnya bagi aku sulit banget bikin seluruh bagian rumah tertata rapi dalam waktu bersamaan. Tapi daripada ditunda terus, akhirnya aku putuskan untuk tetap melakukan house tour dengan standar kerapian realistis sehari-hari. Rumahku ini adalah rumah satu lantai dengan luas tanah 6 kali 13,5 meter. Oke, sekarang kita mulai dulu dari halaman depan ya. Sebelumnya di sini itu penuh sama tanaman, tapi akhirnya dikurangi karena suamiku suka banget sama Vespa, jadi kita butuh parkiran yang lebih luas. Kanopinya pakai ondulan hitam dan spandeks transparan supaya tanaman dapat cahaya matahari. Sekarang teras samping dikurangi besarnya dan keramik halaman diganti semua. Kemudian karena udah nggak banyak tanaman, atapnya diganti full alderon warna putih kebiruan. Untuk cat fasadnya memang biru dari developer, tapi karena aku suka birunya, jadi aku pertahankan sampai sekarang nggak ganti warna. Teras depan dan samping aku samain pakai keramik motif tegel, terus halamannya hitam polos pilihan suami. Sapu pel dan sikat lantai aku simpen di pojok. Kemudian walaupun di atap kanopi udah ada lampu, tapi aku juga pasang lampu tembok yang simple sebagai elemen dekorasi. Kalau dinyalain, sinarnya tuh nggak berlebihan, cocok buat duduk santai malam-malam di teras samping. Di teras samping ini selain meja dan kursi outdoor, aku letakkan juga rak untuk tanaman. Jadi walau udah berkurang banyak, aku tetap pengen ada tanaman di depan tapi dipilih yang gak rewel dan minim perawatan. Biar kompak dan dilihat rapi, semuanya aku samain pakai pot gerabah. Di tembok segi jarak tanaman ada rak serbaguna. Rak ini dipakai buat nyimpen helm, sarung tangan, kebutuhan motor, di bawahnya juga ada toolbox, selang gulung, dan lain-lain. Terus aku suka naruh penyiram tanaman di bawah outdoor AC. Biasanya dinyalain pagi pas suami WFH. Sorenya pas selesai, air tetesannya lumayan banyak, bisa langsung aku pakai buat siram tanaman. Lebih bagus daripada air pump. Walau nggak begitu luas, tapi yang terpenting semua kebutuhan terpenuhi. Cukup untuk parkir kendaraan tanpa menghalangi akses keluar masuk pintu pagar, masih bisa punya teras buat duduk santai, dan masih cukup untuk memelihara tanaman. Berikutnya pindah ke teras kecil di depan pintu rumah, posisinya tuh persis di belakang carport. Jadi kalau aku buka pintu dan gorden, isi rumah nggak terekspos berlebihan dari luar. Terpasang pintu teralis dengan kasa baja untuk mencegah tikus dan serangga masuk tanpa mengganggu sirkulasi udara. Nomor rumah aku tambahin tanaman, kemudian terasnya agak sempit jadi dimanfaatkan untuk rak sandal sepatu dan laci penyimpanan. Ada tanaman kecil juga tapi nantinya pengen aku ganti sama yang lebih rimbun. Terus sandal dan sepatunya memang lagi kebanyakan. Seharusnya sih sebagian disimpan di dalam ya, tapi belum aku bersihin, jadi biar di sini dulu aja. Meteran listrik aku pakai inbox biar lebih rapi dan enak dipandang. Kalau mau lebih aman, boxnya bisa digembok juga. Di pojok teras ada lemari plastik 5 laci. Laci paling atas isinya alat bersih-bersih kendaraan. Laci kedua, ketiga, dan keempat dimanfaatkan untuk menyimpan part motor dan Vespa. Pokoknya apapun yang ada di halaman, barang-barang keperluannya ditempatkan di teras. Jadi saat diperlukan gak bingung cari di mana. Terakhir, laci paling bawah ini isinya alat berkebun. Kayak alas pot, gunting ranting, sekop kecil, dan lain-lain. Di atasnya ada storage untuk nyimpen tutup mobil. Kalau ditinggal beberapa hari, biasanya mobil memang ditutup untuk menghindari debu.
Ada payung juga, jadi kalau mau keluar rumah pas mendung atau hujan tinggal bawa aja. Aku taruh sabun cuci tangan juga karena di sini ada keran. Jadi kalau misalnya lagi di depan terus tangan kita kotor, nggak perlu masuk rumah dulu buat cuci tangan. Sekarang kita masuk ke living room. Warna dindingnya brilliant white. Seluruh ruangan dicat dengan warna yang sama biar terasa luas. Sebelumnya warna asli dari developer adalah putih kebiruan. Tapi retak dindingnya udah banyak banget dan kusennya udah mulai rusak dimakan rayap. Jadi pas ganti kusen dan diperbaiki retakannya, aku sekalian ganti warna shade putihnya. Daun jendela dan daun pintu masih mulus, jadi tetap aku pakai untuk mengurangi budget. Paling harus dicat lagi aja mengikuti warna kusen aluminiumnya. Di atas ini aku tambahkan juga list plafon untuk seluruh ruangan. Jadi kelihatan lebih cantik tapi tetap simple. Kemudian di living room ini aku pakein ceiling fan yang sekaligus ada lampunya. Tapi karena lampu yang dikipas terang banget, ada 2 downlight di sebelah-sebelahnya yang saklarnya dibikin terpisah. Jadi aku bisa atur berapa banyak yang mau dinyalain sesuai kebutuhan. Sekarang aku bahas ada apa aja di living room bagian depan sini. Di dindingnya digantung cermin besar dengan bingkai kayu dan konsol table di bawahnya. Di sudut aku tempatkan standing pot rotan buat naruh tanaman indoor. Di bawah jendela ada bangku panjang, jadi sebelum keluar bisa duduk pasang sepatu dan ngecek penampilan dulu. Terus bangku ini bisa dibuka dan dalamnya ada storage, jadi kalau sepatu udah dibersihin aku masukin ke dalam sini. Sebisa mungkin aku pilih furniture yang multifungsi supaya rumah nggak terlalu banyak barang. Kemudian untuk tanaman indoor di sudut sini, aku pilih Monstera tetrasperma. Berdasar info dari penjualnya sih perawatannya gampang, tapi kita lihat nanti semoga bisa tetap subur dalam waktu lama. Pas aku bilang mau buat indoor juga langsung disusunin batu putih sama abangnya. Untuk gorden aku pakai Roman Shade warna abu kebiruan. Sekarang kita bergeser ke living room arah belakang. Sebelumnya di sini ada dinding yang memisahkan living room dan dapur. Setelah dibuka, kedua ruangan jadi terhubung, tapi tetap aku sisakan sedikit bingkai dinding sebagai sekat. Di sebelah kanan ada lemari laci dan di sebelah kiri ada meja TV. Lemari laci ini khusus aku peruntukkan untuk cemilan, makanan, dan minuman instan. Bahkan aku terbiasa menyebutnya laci Warmindo. Di atasnya ada 3 snack berbeda dalam toples. Terus ada pajangan, wadah koin, dan keranjang Totoro, karakter favorit aku. Laci paling atas isinya macam-macam minuman sachet, ada jahe, jus, dan kopi. Laci kedua isinya macam-macam teh dan susu, beberapa lagi habis tapi belum aku beli lagi. Laci ketiga isinya kacang-kacangan, sama yang kosong di kiri ini biasanya aku isi biskuit atau wafer coklat. Kemudian 2 laci terakhir di bawah ini isinya macam-macam mie instan. Yang ini khusus mie goreng dan yang di bawahnya khusus mie rebus. Kira-kira seperti itu isinya laci Warmindo aku. Jadi lemari laci ini tuh dari kayu dan warnanya putih. Top tablenya kaca, terus sudah ada sekat-sekatnya. Jadi pas banget buat menata minuman dan cemilan. Berikutnya meja TV, bahannya logam, aku kurang tahu dari baja atau apa. Di kiri itu ada CCTV portable, dinyalain buat memantau kucing-kucing aja kalau lagi ditinggal di rumah. Di bawahnya aku letakkan timbangan badan, kalau diperlukan tinggal digeser keluar aja. Di lemari sebelah kiri ini, bagian atasnya aku sediakan beberapa botol desinfektan spray buat semprot-semprot bawaan dari luar. Kemudian di keranjang ini isinya mainan semua, kalau ada tamu yang bawa anak kecil. Ada payung kecil yang muat di tas, kalau musim hujan tinggal ambil dan bawa.
Terus ada beberapa parfum yang dipakai sehari-hari. Kemudian ada foot spray, sebelum pakai sepatu biasanya semprot-semprot kaki dulu. Ada botol kosong bekas reed diffuser, tinggal beli refillnya aja. Terus di dalam ini ada ekstra lampu emergency. Kemudian ada keranjang besar yang isinya random, ada stok reed diffuser, terus ada tempat kacamata, tisu antiseptik, taplak meja, dompet koin, dan barang-barang random lainnya. Barang-barang yang mudah terlupakan kayak gini sengaja aku simpan di tempat yang mudah dijangkau. Jadi kalau nanti dalam waktu lama tetap nggak kepake, berarti bisa decluttering lagi. Terus di rak bagian tengah yang bawah ada kontainer ukuran sedang. Isinya ada tas lipat yang kalau dibuka jadi sling bag besar. Terus ada koleksi kotak kaleng lucu-lucu. Sekarang aku belum tahu nih mau dipakai buat apa. Tapi ini bener-bener manis banget gambarnya, jadi pasti aku pakai. Nanti kalau udah ada ide mau buat apa, aku tinggal ambil di sini. Kemudian rak bagian atas ada kontainer yang lebih kecil. Yang ini isinya shopping bag ukuran kecil, tapi beberapa lagi aku pakai, jadi di sini cuma ada satu. Terus di kontainer satu lagi isinya stok hand sanitizer. Terus ini juga cuma tinggal satu ya, karena aku belum belanja, jadi belum ngisi lagi. Selain buat nyimpen-nyimpen, kontainer ini juga buat nutupin colokan di belakangnya biar kelihatan rapi. Kemudian di lemari sebelah kanan ini, bagian atasnya aku pakai buat simpen vacuum cleaner dan bagian bawahnya buat shopping bag yang ukuran besar-besar. Di samping kanan TV ada tempat remote, tapi selain remote aku taruhin roll bulu sama lampu senter emergency. Kemudian TV ini itu TV lama, bukan smart TV, tapi dipakai STB Android, jadi bisa berfungsi seperti smart TV. Di sebelahnya ada galon pompa. Sebenarnya di dispenser udah ada galon juga, tapi buat jaga-jaga kalau suami lagi nggak di rumah terus air di dispenser habis, aku bisa pakai yang ini. Terus di sebelahnya lagi ada 2 mangkok makan dan minumnya kucingku. Living room ini memang gak ada sofanya. Aku dan suami kalau mau nonton TV ya gelar karpet aja. Kalau ada tamu seringnya di teras samping, atau kalau akrab duduknya di kitchen island. Nah kalau rame baru deh aku gelarin karpet yang lebih lebar dan duduknya di lantai aja. Terus kalau lagi nonton TV di sini enaknya bisa sambil lihat pemandangan Taman Mungil di halaman belakang. Oke, kita balik lagi di pintu masuk. Kali ini di sisi sebelah kirinya. Ada kamar mandi di antara 2 kamar tidur, terus di situ ada towernya kucing-kucingku. Sekarang kita memasuki kamar depan dulu.
Di kanan ada single bed dan lemari di sebelahnya. Terus ada AC terpasang tepat di atas kasur. Jadi kalau dinyalain, anginnya mengarah ke kaki. Kemudian di depan tempat tidur ada rak buku dan rak dinding. Terus di sebelah kiri ada home office, posisinya di samping jendela dengan pemandangan tanaman di halaman depan. Gordennya sama, aku pakein Roman shade di kedua sisi jendelanya. Terus hal kecil yang bikin aku happy tuh kursinya. Kelihatan abu-abu aja, tapi dudukannya ada motif lucu gini. Kamar ini tuh ruang kerja suami merangkap kamar tamu. Walau rumah ini nggak banyak ruang, tapi aku usahain lengkap apapun yang dibutuhkan. Misalnya kayak kamar ini, kalau suami WFH ada home office. Kalau ada tamu menginap juga bisa. Kasurnya double, yang bawah bisa digeser jadi 2 kasur. Kamar ini tuh jarang banget muncul di video beberes aku, soalnya memang suami suka beresin sendiri dan semuanya juga ditata sendiri. Karena kan memang suamiku yang paling sering di kamar ini buat kerja. Sama seperti ruangan lain di rumah ini, kamar ini juga udah ganti kusen aluminium, dibenerin retaknya, dicat lagi, dan dipasangi list plafon. Terus rak ini isinya semuanya koleksi suami, jadi suamiku itu sukanya Star Wars dan Vespa. Di bagian bawah ada tas kerja dan pajangan, di tengah ada buku-buku, dan di atasnya ada koleksi Hot Wheels dan mainan lainnya. Terus di rak dinding paling atas ada helm yang kita pakai sesekali. Keluar dari kamar depan, sekarang kita menuju kamar mandi. Sebelumnya di sini banyak retak dan kusennya udah sampai copot dimakan rayap. Kemudian setelah semuanya diperbaiki, kamar mandi ini juga udah direnovasi. Bentuknya nggak berubah dari awal, tapi keramik, shower, dan pintu PVC-nya diganti semua. Aslinya keramik kamar mandi ini warnanya orange kecoklatan, kurang serasi sama warna rumah. Jadi sekarang dipakein warna yang netral dan simple aja, lantai hitam dan dinding putih. Untuk keramik lantainya kita pakai keramik kasar ukuran 30 x 30 motif teraso, tapi motifnya samar karena warnanya hitam dan abu tua dan lantainya lagi basah. Keramik dinding ukuran 30 x 60, ada motif marble-nya tapi tipis banget juga, soalnya kita pengen kamar mandinya yang simple aja. Terus plafonnya memang dari awal udah aku pasang exhaust fan, cuma dicat ulang aja dan dipasang list juga. Aku pakai bak mandi teraso, terus jet shower, kran, dan shower mandi hitam biar serasi. Dan ada 2 rak dinding di sebelahnya. Bentuknya kayak keranjang, jadi barang yang disimpan di sini nggak gampang jatuh. Warnanya juga hitam menyesuaikan. Botol sabun dan sampunya juga dipakein warna hitam putih. Di samping pintu kamar mandi, aku tempatkan cermin yang juga ada raknya buat extra space naruh-naruh barang keperluan kamar mandi. Di sebelah kamar mandi, kita masuk ke kamar utama. Di sebelah kiri sini ada lemari custom besar dan kasur queen size di lantai. Sebelumnya di tengah tembok ada jendela besar tapi aku tutup dan dipindah ke pojok dengan ukuran yang lebih kecil. Tadinya kamar ini juga penuh retak dinding tapi sekarang sudah diperbaiki dan mulus lagi. Lemari besar di samping tempat tidur ini gak aku buka satu persatu soalnya isinya adalah semua pakaian aku dan suami. Karena kamarnya mungil, jadi dulu aku pakai lemari custom biar bisa muat lebih banyak.
Kemudian posisi tempat tidur ini menghadap langsung ke lemari TV. TV di kamar ini memang sengaja lebih bagus daripada yang di living room, soalnya aku lebih suka nonton di dalam kamar aja karena bisa sekalian sambil rebahan. Dari sebelah sini ada subwoofer di lantai dan ada sapu lidi khusus kasur. Kemudian ada stop kontak untuk charger dan segala barang elektronik. Di tengah-tengah ada TV dan speakernya. Terus ada makeshift charger untuk handphone dan jam tangan. Jadi kalau mau pakai tinggal tarik ke depan aja. Terus di ujung sini aku taruh remote-remote, diffuser kalau lagi pengen wangi-wangian, dan di sini aku juga simpen cincin kawin dan anting yang dipakai sehari-hari. Lemari TV ini punya 2 laci standar dan 3 laci besar. Sekarang kita buka laci yang atas, isinya tuh random, ada skincare, kabel charger, tripod, tisu basah, kapas, minyak angin, obat-obatan, dan lain-lain. Tapi semuanya tuh barang yang wajib ada dan sering aku butuhkan. Pokoknya ini laci tanpa kategori tertentu, tapi semua isinya barang yang kepake sehari-hari. Kemudian ke laci besar di bawahnya, kebetulan aku memang butuh laci yang dalam kayak gini. Karena bisa muat banyak kalau dipakai buat nyimpen tas. Dan jadi gampang milih, ngambil, dan nyimpennya karena bisa kelihatan semua. 2 laci ini aku pakai untuk nyimpen tas-tas kesayanganku. Terus laci besar yang di ujung sini juga laci serbaguna dan isinya juga random. Ada buku resep, ada buku catatan, komik, terus ada masker, peralatan jahit, dan kantong make up. Terus di sebelah sini juga aku simpen beberapa box kerudung. Di dalam laci yang di atasnya aku susun beberapa kontainer box transparan. Box yang paling besar isinya aksesoris rambut. Ada iketan rambut dan macam-macam bandana. Terus box berikutnya isinya gunting dan pisau cukur. Yang ini jepit rambut. Yang ini random gunting kuku, krim dan sikat. Dan yang ini cotton bud. Kemudian yang gak masuk box ada sisir, pulpen, AirPods, dan termometer. Berikutnya ke jantungnya rumah, yaitu dapur. Di kedua sisi dapur udah terinstal kitchen set full sampai ke plafon. Dan di tengah-tengah ada kitchen island merangkap meja makan. Dapur ini juga udah direnovasi, sebelumnya tuh gak segede ini. Udah pernah aku bikin juga videonya, nanti aku taruh di description ya. Oh iya, barusan tiba-tiba hujan deres, jadi aku harus nyalain lampu soalnya langitnya gelap banget walau masih siang. Dan untuk dapur ini detailnya akan aku bikin di video terpisah, soalnya durasinya tuh bakalan terlalu panjang kalau di sini dijelasin bagiannya satu persatu. Terus dapur ini bersebelahan langsung dengan halaman belakang. Jadi memang dari dulu aku tuh kepengen banget punya dapur yang terbuka. Makanya halaman belakang ini aku bikin terang dan terbuka sebagian. Atapnya aku pakein tralis, separuhnya atap spandex transparan, separuhnya lagi kasa baja. Cahaya matahari bisa masuk banyak, tapi kalau hujan seperti sekarang, basahnya nggak parah. Malah taman kecil aku di sini tanamannya jadi subur karena dapat hujan dan matahari langsung. Dan yang terpenting, sirkulasi udaranya jadi bagus banget. Bau masakan langsung keluar, tapi lalat nggak bisa masuk. Dan angin segar dari luar melewati seisi rumah, bikin udara di dalam rumah adem dan nggak sumpek. Terus talang air juga udah dibikin sama tukang lasnya, jadi cucuran atap mengalir ke pipa besar di samping sini dan di bawahnya udah dibikin aliran menuju selokan. Bahkan lubang pembuangan air ini juga udah ada tutup besi kasa baja dengan pegangan untuk mencegah tikus dan serangga masuk. Terus di taman kecil ini di bawahnya masih tanah ya, hanya ditutup pasir dan batu split biar lebih rapi. Jadi kena hujan langsung pun airnya nggak menggenang soalnya masih ada serapan. Terus 3 tanaman di pot kecil ini seharusnya nggak di sini tapi di depan jendela kamar. Beberapa waktu lalu daunnya sempat berguguran jadi aku pindah ke sini dan ternyata segar lagi.
Dan di posisi tanaman seharusnya, sementara aku taruh ember untuk menampung tetesan AC. Tadinya tetesan AC-nya justru malah langsung nyiramin tanaman. Rumahku ini masih nggak sempurna, masih ada beberapa bagian yang nggak rapi dan sebenarnya nggak pengen aku tunjukin. Tapi beginilah adanya. Misalnya kayak di sini, masih ada barang-barang yang bertumpuk di rak kayu ini. Mau dibuang tapi masih kepake walau nggak sering. Ada pot kosong, sisa cat, pupuk tanaman, dan lain-lain. Di sebelahnya ada rak gantung, tadinya buat nyimpen alat bersih-bersih. Dan rapi sih karena depannya ada cermin yang menutupi. Tapi ternyata basah karena cipratan hujan. Akhirnya cuma tinggal box sama rak tanaman yang belum kepake. Sementara masih kayak gini dulu, tapi nanti aku akan coba pikirin solusi terbaik supaya area sini bisa lebih terlihat rapi. Terus posisi keramik dindingnya memang agak membingungkan karena rumahku ini kan direnovasi bertahap ya. Tadinya halaman keramik ini nggak ada, hanya ada teras kecil di sebelah kiri dan sisanya masih full tanah dan dibikin taman. Tapi kucingku suka main di taman, jadi kakinya hitam dan meninggalkan banyak jejak di dapur. Padahal dapurku putih semua. Sebenarnya dari tembok itu bisa terlihat batas teras dan tamannya dulu. Karena yang di taman gak ketutup atap, lama-lama cat temboknya berlumut. Jadi aku pasangin keramik tembok, dan ketika bikin halaman keramik yang sekarang ini, temboknya aku biarin tetap seperti itu. Di pojok sana terpasang lampu dinding sebagai dekorasi dan ekstra penerangan. Sudut di pojokan sering terabaikan, makanya aku kasih lampu biar lebih nyaman dilihat. Tempat sampah, sapu, dan litter box kucing aku simpen di sisi kiri sini. Kemudian pel dan ember perasnya ada di samping taman kecil. Di situ juga udah ada pembuangan air kotornya. Oke, selesai sudah house tour aku kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka videonya. Dan sampai ketemu di video-video lainnya.